Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk trading tanggal 5 Desember 2025. Disclaimer, kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan beli jual dan keputusan beli jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Biasanya saya hanya akan entry di saham yang direspon market ya. Jadi saya biasanya main di saham-saham yang terkonfirmasi hijau. Sekali lagi saya ingetin, saya biasa main di saham-saham yang hijau. Kalau saham merah gimana? Saya biasanya jarang banget lah ya main di saham merah. Kenapa? Karena biasanya kalau saham merah itu kecenderungannya kurang oke. Karena menurut saya kalau sahamnya bagus, sahamnya harusnya hijau nggak merah. Pakai logika sederhana seperti itu. Jadi biasanya walaupun saya nge-WL 4 saham atau 3 saham, saya biasanya fokus ya paling cuman di 1 atau 2 saham. Dan itu pun dengan catatan ketika dia openingnya bagus ya, openingnya hijau pekat, buying powernya kuat gitu ya. Dan ya tidak ada kepastian saham yang saya info ini naik gitu ya. Dan saham yang saya info di sini adalah saham dengan volatilitas tinggi. Jadi high risk high gain, saham-saham pinggir jurang yang ada resiko kena suspend atau sekarang naiknya kencang besoknya kena suspend. Gitu ya. Karena di saham-saham itu saya pikir bisa dapat upside yang spread yang cukup lumayan lebar gitu ya. Kalau compare sama saham-saham swing ya. Jadi ya ini memang trading style saya, ya tinggal sesuaikan aja sama teman-teman punya style trading gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk besok saya punya 4 saham ya. Ini masih 1 dan 2 ini adalah 2 saham yang afiliasinya sama gitu ya. Sebenarnya ini temennya nih yang lagi rame ya, temennya si ini ya satu lagi. Cuma itu si GTSI itu ada resiko suspend, nanti saya jelasin ya teman-teman. Dan yang ketiga dan keempat ini saham juga dari saham yang grup salah satu grup ya, saya nggak mau sebut nama takut salah. Tapi dulu tuh biasanya dia main BSBK, Atla, PUBG, ya, STRK tuh ya. Biasanya kayak gitu. Nanti saya coba jelasin satu persatu ya teman-teman pembahasannya. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk yang sudah traktir saya kopi karena mungkin cuan ya hari ini dari saham yang saya info gitu ya. Jadi saya dapat traktir kopi dari Tuan Muda Dava. Thank you Tuan Muda, asik. Semoga nanti cuannya makin banyak ya Tuan Muda Dava. Dan langsung aja ke pembahasannya. Kemarin saya mention ada 3 saham. Inet, GTSI, dan juga IMJS. Inet sendiri ternyata hari ini kena suspend. Ya, Inet kena suspend mana ya? Inet kena suspend jadi ya akhirnya nggak main ya. Mana tuh Inet? Nah ini ya, Inet kena suspend tanggal 3 dan efektif hari ini ya udah berarti memang rezekinya nggak di sana. Dan ternyata 2 saham lainnya ada GTSI dan IMJS. Ya, saya pribadi trading hanya di GTSI. Jadi saya pantau dia ketika dia merah. Oke, setelah dia merah dia balik ke zona kuning dan hijau tipis, di sini saya trading. Ya teman-teman, di sini saya trading dan saya lihat seperti itu. IMJS juga opennya udah di atas padahal dia hari ini kena UMA, GTSI juga udah kena UMA. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership, saya bilang IMJS dan GTSI rawan suspend ya teman-teman. Jadi ya yang mau hold sekedar info aja karena resiko suspend besoknya gitu ya. Dan ya ini saya sampaikan ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Dan sedikit juga nih mungkin informasi bahwa saya ikutan juga nih IPO LLCO, saya ikutan juga gitu ya. Saya beli 6.000 lot dan ya ternyata hari ini sudah keluar informasi bahwa yang nggak dapat penjatahan ya, not allowed. Nggak tahu nih, oversubscribe-nya gila soalnya sampai 600.000 ya kalau saya nggak salah ya antriannya itu ya. Dan ya nggak dapat ya berarti rezekinya belum di situ gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nanti kalau seandainya saya punya info-info update mengenai saham-saham menarik gitu ya, biasanya saya akan sharing ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership dulu ya untuk informasi-informasi ini gitu ya, informasi-informasi yang menurut saya penting. Jadi ya seperti itu. Buat teman-teman yang mau join, nanya bang gimana sih cara join, buka aja video saya, nanti teman-teman klik description video. Di dalam description video ini ada traktir cuan. Ini teman-teman tinggal klik aja di sini. Ada teman-teman bisa traktir cuan pakai Linkit gitu ya. Yang satu lagi kalau teman-teman mau gabung di YouTube membership, teman-teman klik aja yang ada di sini. Jadi video saya ada di sini, klik gabung. Di gabung ini
digabungin nanti teman-teman klik lagi di sini ada gabung. Nah, setelah itu menunggu sebentar di sini ada beberapa opsi pembayaran, bisa pakai GoPay ya, ShopeePay, Dana dan beberapa opsi pembayaran lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ya buat teman-teman juga yang mau join ke nasabah menjadi nasabah saya, menjadi nasabah under sales saya gitu ya di KB Valburi Sekuritas, boleh juga klik link yang ada di sini. Nanti teman-teman isi aja Google Formnya. Nanti konfirmasinya untuk invite ke grup Discord itu nanti ada di sini juga WA-nya gitu ya. Ini buat teman-teman yang mau aja. Dan disclaimer juga bahwa grup ini bukan grup live trading. Jadi saya nggak akan trading 5 saham, trading gitu. Enggak, saya cuman kasih watchlist gitu ya, dan saya jelasin juga kenapa sahamnya menarik dan beberapa hal-hal yang lagi rame di market saya diskusiin. Saya biasa kasih informasi juga di situ ya, di grup itu. Cuman kalau teman-teman berharapnya bisa dapat fasilitas live trade, saya call saham dari pagi sampai sore, rasa-rasanya enggak, karena enggak worth it ya. Gitu ya, seperti itu. Dan ya langsung aja ke pembahasannya, dari mulai yang pertama ya, Humi. Nah, jadi Humi ini adalah satu grup ya sama GTSI. GTSI ini sahamnya kemarin naiknya kencang, dan karena dia sudah kena UMA gitu ya. Jadi ya dia besok ada resiko kena suspend gitu ya. Makanya pilihan saya jatuh ke Humi. Humi satu grupnya dia, data transaksinya gimana? Ini menurut saya oke, dan bahkan hari ini BK Foreign juga udah ikutan ya. BK sama CC Foreign udah ikutan main di saham Humi ini gitu ya. Karena mungkin saya pikir market juga yang sahamnya Pak Happy Hapsoro sama Bapak Prayogo juga kayaknya udah mulai agak ngerem gitu ya. Jadi beberapa opsi selain mainannya PPIP ya, yang suka mention menu makanan gitu ya, mungkin saham ini ya. Karena kalau mention menu makanan saya nggak suka tuh mainnya, karena begitu di mention nama emitennya disingkat-singkat pakai menu makanan, langsung sahamnya arah, abis itu turun lagi merah. Itu kan gila ya, psikologinya rusak main saham kayak gitu. Nggak tahu deh, judi saya nggak suka karena saya juga nggak ngerti gimana cara analisa sahamnya ya, makanya saya nggak main. Dan ya mungkin karena marketnya juga cenderung nggak terlalu rame menurut saya, balik lagi, jadi saya milih ke saham-saham yang memang apa ya, second option lah ya, daripada saham-saham besar yang kemarin-kemarin main gitu ya. Contohnya nih Humi lagi main ya. Ini posisinya dia breakoutnya juga dengan volumenya gede banget ya, jadi sahamnya menurut saya menarik. Secara teknikal masuk akal nggak? Masuk. Data transaksinya gimana? Bagus nggak? Bagus gitu ya. Terus sentimennya apa? Kalau kemarin sih sebenarnya yang rame-rame ini GTSI ya. Waktu GTSI main di sini saya juga beli Humi teman-teman. GTSI breakout di sini saya beli Humi ya. Itu cuan 11%-an, lalu saya buang di candle merah nih si Humi. Nah di sini nih candle merah saya buang. Nggak nyangka ternyata kemarin main, dan hari ini lanjut ya, dia break dan closingnya 30%. Coba teman-teman lihat chart intraday-nya ya. Chart intraday-nya cakep, nggak membuat lower low, dan pola mainnya enak gitu ya. Pola mainnya enak untuk di scalpingin menurut saya gitu ya. Jadi ini saya juga bisa bilang ini sebenarnya nggak scalping, karena scalping itu definisinya adalah trading pendek dalam jangka waktu yang singkat gitu ya, detik menit gitu ya. Kalau ini saya pribadi sih sebenarnya bukan di scalpingin juga, selama dia masih kuat. Contoh teman-teman dapat di sini, let's say ya, dia kan ini support, dia kalau break deket-deket sini saya mungkin exit gitu ya. Ternyata kan enggak. Jadi ya kalau selama dia kuat hold aja gitu ya. Seperti itu. Lalu yang kedua nih golf. Kenapa saham golf? Karena marketnya lagi main ke sini gitu ya. Siapa sih saham golf? Saham golf itu adalah salah satu grupnya mereka ya. Jadi saya mention ini aja, teman-teman harusnya udah ngerti ini sama ya sama saham ini, afiliasi grup-grup yang sama lah ya, dari ya nih ya. Ya you know if you know it lah gitu. Saya nggak mau bahas. Ini adalah saham dari grupnya keturunan dari The Smiling General gitu ya. Jadi ya seperti itu, sahamnya juga lagi perform, hari ini naik 23%. Market ramai ke sini. Ini scalper besar juga main di sini gitu ya. Jadi saya pantau, cuma yang membedakan saham golf ini sama saham Humi, karakter mainnya nih cenderung beda ya teman-teman. Ini mainnya kalau saya ngeliat kayak gini tuh mainnya cenderung kasar. Ya, mainnya cenderung kasar. Jadi buat teman-teman yang bisa scalping, yang ngerti with over ya bisa main di sini. Kalau enggak, masih saya baru belajar trading nih bang, gimana bang mantaunya, gimana entry-nya. Nah dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih basic itu, golf bisa skip ya, karena resikonya tinggi menurut saya.
Dan yang ketiga dan keempat itu ada BSBK sama Atla. BSBK gimana? Ini sahamnya satu tik lagi Aralog ya. Atau Aralog ya, sorry. 33,8 harusnya 35 ya. Cuman seperti itu, by the way dia ada di fraksi harga di bawah 100 yang mana setiap tiknya itu udah 1%-an lah, 1%-an lebih. Jadi ya harus bener-bener jagain ya, disiplin ya gitu ya. Data transaksinya gimana? Menurut saya ini oke. Balik lagi saya sering bahas MGCP, kalau saham rame biasanya mereka main. Karena mereka termasuk trader yang menurut saya smart gitu ya. Makanya ya dia selalu ada di saham-saham yang lagi main, yang lagi bagus. Ya kita lihat secara teknikal posisinya dia, ini nggak ada posisi sih sahamnya. Sahamnya downtrend. Abis downtrend tahu ada keluar volume naiknya kencang. Ya nggak usah pakai technical lah, anggap aja nggak usah pakai technical, anggap aja kita berandai-andai aja dia sama case seperti ini, break volume naik kencang, besoknya naik kencang lagi. Kalau naik kencangnya open yang nggak terlalu tinggi, masih bisa kasih potensi nggak? Bisa. Contoh nih candle yang ini, opennya 80, teman-teman perhatiin di sini ya, opennya 80, high-nya berapa? 95, ada spread 15 poin, yang mana 15 poin itu kalau di atas 1% berapa persen tuh? Ya bisa di scalpingin, artinya ada potensi. Tapi balik lagi buat teman-teman yang belum ngerti cara mainnya, ya better hati-hati gitu ya, mainnya satu lot dua lot aja. Si BSBK sendiri pola mainnya di chart intraday juga enak ya, nggak ada yang gini gitu ya, yang apa bantingan kasar gitu ya. Ini pola mainnya enak gitu menurut saya, seperti itu, higher terus. Higher terus. Lalu yang kedua juga ada Atla ya, saham Atla nih menurut saya juga oke untuk dipantau, sama pola mainnya mirip-mirip, data transaksinya gimana menurut saya oke ya. MGCP juga main di sini gitu ya. Sama, nggak usah ngomongin technical please di saham kayak gini. Kenapa? Karena suka nggak nyambung. Sahamnya gimana? Downtrend. Sahamnya downtrend, begitu keluar volume dia naik kayak kenceng. Ya jadi ya karena memang untuk cari-cari saham yang ada volatilitasnya tinggi ya. Saham volatilitas tinggi tuh berpotensi kasih cuan yang instan cepet gitu ya. Selama kita ngerti cara mainnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti nggak apa-apa, nggak usah di WL menurut saya. Dan mungkin dari teman-teman yang sudah join YouTube membership ada yang nanya, saya sedikit bahas saham CDIA. Kemarin udah saya bahas, CDIA ini stop loss saya dikenain di 1955 dan akhirnya low-nya itu 1935, akhirnya mantul. Dan kemarin saya sampaikan mudah-mudahan trade plan-nya benar, ini dia akan mantul dari area 1960 terus naik gitu ya. Sekarang sih closing-nya di 1955. Cuma sekedar informasi aja buat teman-teman yang buy CDIA dan punya holding power gitu ya, atau punya kekuatan untuk nunggu gitu ya. Ya mungkin saran saya nggak salah sih untuk nunggu sampai di bulan Februari. Kenapa? Karena ada potensi si CDIA ini bisa dimasukin sama di apa ya? Ya mudah-mudahan lah bisa masuk dalam kategori memenuhi syarat masuk MSCI. Ya, karena kan biasanya saham-saham PAPP itu semua yang udah listing di IPO tuh semua masuk indeks. Ya, mungkin sekarang nih kalau di time frame pendek harian kayak gini ya masih belum ya, mungkin perlu sabar aja, kuncinya sih seperti itu. Saya pribadi kalau pertanyaannya ke saya gimana, saya punya nggak CDI ya kemarin tadi udah buang ya, kosong, udah bersih. Kenapa? Karena saya ikutin trade plan saya gitu ya teman-teman. Ikutin trade plan saya. Dan Dewa, mungkin teman-teman ada yang nanya, Dewa tadinya saham saya ini Dewa, saya trading cuman sesi 1 teman-teman. Sesi 2 itu hujan deras di rumah gitu ya, dan karena badan juga nggak enak jadi saya tidur siang, bangunnya udah agak sore. Begitu bangun lihat porto Dewa udah merah ternyata. Ya, cuman apakah ini jelek? Ya jelek kalau berdasarkan transaksi karena retailnya masuk, itu menurut saya ya, indikasi jelek. Tapi gimana Bang, masih hold atau gimana? Ya saya sih biasa ikutin aja, saya punya trade plan. Stop lossnya di 400. Jadi let's say 396, 398 di situ saya akan buang kalau seandainya dia break di bawah itu. Kenapa? Karena kan berarti dia break dari low yang sebelumnya gitu ya. Artinya ada potensi dia reverse, malah balik arah ke bawah gitu ya. Cuman memang ini kayaknya barengan deh. Saya nggak tahu nih, saham-sahamnya Bakri kayaknya pada merah tuh. BRMS merah, energi juga nggak sih? Energi enggak ya? Bumi. Ya Bumi juga enggak. Ya gitulah ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua ya. Itu aja dari saya kali ini. Kalau mau teman-teman mau punya pertanyaan atau ada apa, boleh tulis di kolom komentar ya, saham yang menurut teman-teman menarik juga gitu ya.
Iya sama ini, satu saham. Wah, iya saya bahas dikit ah. Nih saham IMPC. Ya, saham IMPC hari ini naik 8%. Ini adalah saham yang saya mention 2 minggu sebelumnya. 2 minggu ya, 2 atau 3 minggu sebelumnya. Jadi yang masih punya barang mantap ya. Yang masih punya barang mantap. Jujur ini setelah saya mention kan merah candle, saya hilang barang dan saya coba re-entry lagi. Karena saya pikir ini risknya cenderung masuk lah ya. Waktu itu saya pakai risk di sini. Saya entry di sini, nah 34%. Posisinya nggak tahu deh. Saya nggak mention ke teman-teman yang sudah join YouTube membership, tapi IMPC-nya cuan, CDI-nya malah merah. I'm sorry ya. Mudah-mudahan nanti saya nemu saham lain lagi yang bisa kasih cuan dan saya bisa share ke teman-teman. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.